Yawatin Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Negeri, yang kami hormati Bapak Jendral Fonda Bumarantai SPP sebagai guru penggerak, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah di tempat yang berkah ini. Kedua, salawat serta salam tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman wal Ihsan. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, yang acara yang ketiga presentasi diseminasi budaya positif, acara yang keempat doa, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan penutupan. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Siti Munawarah, kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Negeri, marilah pertama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita sampai pada siang ini masih diberi kesehatan, keselamatan. Yang kedua, salah satunya marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan sahabatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah panjenengan luangkan untuk menghadiri undangan dari Bapak Dili selaku CGP Angkatan 9 dalam acara presentasi diseminasi budaya positif. Saya mohon nanti Bapak Ibu untuk bisa berperan lebih aktif agar acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya presentasi diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Jendral Fonda Bumarantai, kami bacakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan shalawat. Kedua kalinya, shalawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi tugas, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya mungkin sebelum kita mulai, ini ada sedikit breaking untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa menyelesaikan. Di sini saya mempunyai 9 titik. Coba Bapak Ibu hubungkan hanya dengan menggunakan 4 garis saja. Jadi bentuknya bebas, tapi ke 9 titik ini hanya dihubungkan, dapat terhubung semua hanya dengan 4 garis.
Mungkin ada yang bisa. Ya, jadi ini dibuat hanya menggunakan 4 garis saja. Bu Laila. Semua harus ikut ya? Semua harus ikut, tidak ada yang sisa. Hanya menggunakan 4 garis. Coba misal ya. Coba huruf M kecil. M kecil. Apa W terbalik? Apa W? B. Berarti ini garis ke bawah. Ya. Ke M kecil, M kecil. M kecil. Iya. M kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stretching. Boleh B, B. B. Berarti ini ke bawah. Ya, ada ke bawah, naik. Naik atas, ini ke sini kiri lagi. 1, 2, Nggak boleh 3, stretching. 4, 5. Hanya 4 garis. Caranya langsung sudah kasih bisa. Caranya Bapak bisa dengan bukan Mbak Ayu. Dari sini dipotong, yang tengah-tengah terus. Terhubung, 4 garis terhubung. Pertama, ini kita luruskan. Lurus. Oke, sampai tembus. Ditarik ke bawah. Tarik lagi ke atas. Bawah. Jadi ini adalah sedikit terang. Breaking aja biar tidak terlalu tegak. Selanjutnya yaitu di sini kita penerapan budaya positif. Budaya positif di sekolah atau di kelas itu ada 6 langkah. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Sedangkan yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Mulai dari awal kita bahas yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini kita biasanya sering melihat pada budaya kita, disiplin itu dimaknai sebagai seseorang yang mendapatkan kepatuhan atau cenderung disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Tapi di sini disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Makanya jadi salah satu alternatif yang perlu untuk tidak digunakan sama sekali hukuman itu sebenarnya untuk disiplin positif. Jadi di sini disiplin apa itu namanya disiplin positif kita menyesuaikan dengan kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan dari tokoh pendidikan dari nanti yaitu Dennis Johnson yang dalam bukunya Institusi School Disiplin tahun 2001. Dia menyatakan arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi di sini seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga terbangun motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin diri ini dimulai dengan cara mengontrol diri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tujuannya adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Dan Johnson juga dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Biasanya
Ya, jadi kita di sini itu biasanya lebih memilih, mungkin secara pribadi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang pasti. Yang kedua yaitu kita akan berpikir bagaimana cara mendapatkan sebuah imbalan. Dalam setiap, oh saya seperti ini berarti saya imbalannya apa? Kalau saya seperti ini. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuannya itu menanamkan motivasi itu. Motivasi juga tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka akan berperilaku berlandaskan kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, yaitu di sini saya jelaskan yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman ini biasanya bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi biasanya anak itu berbuat sesuatu. Mungkin di sini saya sendiri juga sering mengalami. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita tidak melihat dulu apa sisi yang dia lakukan, kenapa dia berbuat kesalahan. Biasanya kita langsung memberikan hukuman. Ini juga terjadi pada saya di kelas biasanya. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Jadi pada saat anak melakukan sesuatu, ya hukuman, jadi kita lihat dulu apakah hukuman itu bisa menyakiti secara fisik atau psikis. Kita lihat yang pertama. Menurut Alif Kon, Pak Birawa tahun 1993, pada saat wawancara SD Annual Conference tahun 1995 mengungkapkan bahwa penghargaan ataupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi padahal kalau kita melihat, saya sendiri juga baru mempelajari ini, jadi hukuman atau penghargaan itu sebenarnya adalah justru akan menghancurkan potensi pembelajaran seseorang. Jadi di sini biasanya pada saat anak mengalami kenaikan kelas mendapat nilai terbaik, kita berikan penghargaan. Anak dia akan berpikir seperti ini, oh saya harus bisa baik lagi. Saya tidak peduli teman saya bagaimana. Seperti itu. Akhirnya dia akan timbul rasa individualisme pada saat mendapatkan penghargaan atau pada saat mendapatkan hukuman. Nah, di sini kita melakukan restitusi, melihat dari cara-cara mulai dari hukuman, penghargaan, kita melakukan restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi seperti ini, bagi contoh, anak berbuat salah. Apa tuh yang kamu lakukan? Kenapa kamu berbuat salah seperti itu? Kita gali dulu potensi. Dia melakukan itu kenapa? Seperti itu. Selanjutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memutihkan dirinya untuk setelah berbuat salah. Penekannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Itu tujuannya, tujuan dari restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan mungkin pada saat, sebagai contoh saya menghukum di kelas, itu bagaimana memperbaiki hubungan dengan murid agar murid itu tidak takut lagi kepada saya. Begitu. Yang ketiga yaitu restitusi tawaran atau bukan paksaan, yang keempat menuntun. Ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yaitu yang selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah namanya. Selanjutnya kita mempelajari tentang keyakinan kelas.
Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Jadi keyakinan ini adalah nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa ataupun agama. Jadi di sini kita membuat keyakinan kelas. Dalam arti keyakinan kelas kita bisa menggunakan kertas, kita tempelkan pada kertas plano, sehingga anak-anak itu nanti akan melihat apa yang saya lakukan, apa yang saya langgar. Saya sudah membuat keyakinan seperti ini, seperti itu. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan dan nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, jadi lebih terinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh, anak disuruh membuat, menulis sendiri. Keyakinan kelas yang dia buat itu apa? Contoh, tidak boleh rame. Hari kelas tidak boleh rame, tidak boleh mencontek. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, dia akan melihat. Jadi apa yang dituliskan di kertas plano tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Dalam hal ini kita perkecil, kita kerucutkan. Oh ini kelihatannya arahnya mungkin sebagai contoh, oh arahnya kelihatannya sama, berarti ini dijadikan satu. Begitu. Ya. Terus selanjutnya warga sekolah sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keyakinan kelas itu bukan gurunya tapi anak-anak yang melakukan. Jadi dia yang menulis, saat dia akan melakukan pelanggaran, dia sendiri akan mengingat, oh saya pernah menulis seperti ini. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid ataupun pada sekolah di papan tulis atau kertas besar, foto di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas dibuat sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat dari bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalau di situ ada anak menulis jangan berlari di kelas, kita ganti berjalan di kelas atau di koridor. Jadi hal negatif yang mungkin ditulis, mungkin anak menulis bisa izin ke belakang, mungkin ditulis lagi di positif. Ada waktu, kalau mungkin di kelas saya pada saat pembelajaran ada waktu jika apa-apa dengan alam seperti itu. Jadi ada yang dibuat lebih positif. Lainnya keempat yaitu data yang sudah ditulis itu dicatat. Jadi dan menemukan nilai kebajikan. Jadi anak-anak itu akan dilihat, oh yang dicatat itu apa? Kita temukan nilai kebajikannya. Ya, seperti itu. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datangkan tepat waktu. Terus apa itu saling menghormati, hormat keyakinan. Jadi itu yang seperti itu yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tinjauan, jadi meninjau kembali. Jadi mungkin di situ kita lihat apakah ada beberapa peraturan yang telah disatukan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau di peraturan di kelas itu sudah ada, mungkin kita sedikit kurangi. Jadi yang kelihatannya belum tercantum di peraturan kelas bisa kita masukkan melalui keyakinan kelas tadi. Yang keenam yaitu semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua warga murid. Yang ketujuh yaitu diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas itu, jadi anak-anak pada saat menulis itu bisa dilihat. Yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh keyakinan kelas yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta muridnya,
berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia atau anak itu ada 5. Yang pertama yaitu penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, keempat kebebasan, dan yang kelima bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan manusia. Selanjutnya yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ataupun kebutuhan biologis yang sebagai proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan juga kebutuhan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, ataupun kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya yaitu penguasaan, yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini bisa membuat perbedaan, juga bisa membuat pencapaian kompeten dan yang lain. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini digunakan pada saat keyakinan keras itu, yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini menginginkan pilihan. Jadi mereka lebih banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang, dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Itu biasa dilakukan untuk anak. Orang selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi di sini biasa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini biasanya menikmati apa yang mereka lakukan. Yang menikmati, mereka juga berkonsentrasi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Jadi kita mungkin Bapak Ibu bisa melihat anak pada suka belajar apa, dia akan lebih semangat daripada pelajaran yang tidak dia sukai. Tuh. Artinya yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Diana berasal dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 menemukan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, dan bagaimana, mengapa. Jadi riset ini dilakukan pada teori kontrol Dr. William Besser. Besser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi seorang bisa sebagai penghukum menggunakan orang-orang tersebut menjalankan posisi. Sebagai contoh kita, ya. Jadi sekolah itu memerlukan sistem dan alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Itu biasanya dipakai pada sistem posisi penghukum. Jadi biasanya patuhi aturan saya. Awas jika kamu melakukan sesuatu, atau mungkin kamu selalu saja salah. Itu posisi penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai pada saat mengerjakan. Itu juga posisi penghukum. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya posisi penghukum itu biasanya menggunakan nada tinggi, menghardik, menunjuk, berkaca pinggang, dan membentak. Hukumannya biasanya yaitu verbal ataupun fisik. Dampaknya yaitu murid akan menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yaitu posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah menggunakan keiringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, rendah diri. Jadi biasanya kalau guru berposisi sebagai pembuat merasa bersalah yaitu bagi contoh mungkin suaranya tidak terlalu tinggi, mungkin pelan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang pertama. Atau mungkin berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu ya.
Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Seperti itu. Jadi posisi ini memiliki penilaian tentang diri mereka. Jadi murid itu akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Itu posisi merasa merasa bersalah. Selanjutnya yaitu guru sebagai posisi teman. Ya, posisi teman. Jadi guru ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman ini guru bisa sebagai teman yang negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mengaruhi seseorang. Biasanya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Atau mungkin ayo ingat tidak bantuan Pak Rama ini. Itu posisi teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi guru sebagai posisi teman. Sedangkan hal negatif dari posisi teman adalah biasanya guru akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Itu biasanya dipikirkan murid. Hal negatifnya. Atau mungkin, jadi biasanya sebagai contoh, ibaratkan saya memberikan tugas. Pada saat anak nggak mampu, saya berposisi sebagai posisi teman, saya tidak bisa membantu, murid akan berpikir. Ya, jadi murid itu akan berpikir merasa kecewa. Biasanya Pak Dili selalu bantu, sekarang kok tidak, sekarang kok dibiarkan seperti itu. Itu jika hal negatif pada saat guru berada di posisi sebagai teman. Selanjutnya, pada posisi teman itu guru akan lebih ramah, cenderung bersendang gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya dari posisi teman, yaitu anak ketergantungan, tidak mandiri dan berlaku baik hanya pada orang tertentu saja. Itu yang dilakukan pada saat guru sebagai posisi teman. Selanjutnya guru sebagai posisi pemantau. Jadi posisi pemantau di sini guru berdasarkan jadi bertanggung jawab pada orang-orang yang kita awasi. Jadi guru di posisi pemantau itu seperti itu. Jadi dengan menggunakan sanksi, konsekuensi dan dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi seorang akan menggunakan posisi pemantau. Sebagai contoh pada saat guru sebagai posisi pemantau, peraturannya apa? Nah, dikatakan pada murid seperti itu biasanya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pada guru pada sebagai posisi pemantau. Jadi Pak guru yang mempunyai biasanya sebagai posisi pemantau itu dia akan mengandalkan perhitungan yang pertama, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Biasanya di sini dia akan membuat sebuah stiker atau menyusun catatan atau mungkin daftar cek. Ya, jadi contoh seperti ini. Di data Pak kemarin kamu sudah tidak membuat PR. Sekarang kok tidak membuat PR lagi? Konsekuensinya apa? Seperti itu. Itu biasanya guru sebagai posisi pemantau. Pada posisi pemantau itu, guru itu biasanya akan lebih bersuara datar, tidak emosional, tidak bersuara gurau, dan tidak menggunakan nada tinggi. Dia biasanya lebih tenang. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampak yang terjadi yaitu pada murid tidak sepenuhnya mandiri. Murid akan sepenuhnya tidak mengalami nilai kebajikan yang dituju. Ini gambar negatifnya dari posisi pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Di sini guru sebagai posisi manajer. Jadi posisi manajer adalah posisi guru di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini posisi manajer. Jadi posisi seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ataupun di posisi yang lain. Jadi bisa dilakukan. Jadi di sini di posisi manajer ini dia guru lebih menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mandiri dan bertanggung jawab, dan juga perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan guru itu sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi di posisi manajer itu
Guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini ada penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu yang dilakukan pada posisi manajer. Posisi manajer yang biasanya dipakai untuk di kurikulum merdeka. Diharapkan guru itu berada di posisi manajer di kurikulum merdeka itu karena mempunyai keunggulan. Yang pertama, posisi manajer itu adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Yang kedua, suara guru itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan bernada tinggi. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan membimbing murid memecahkan masalahnya secara pribadi. Itu yang harapkan pada kurikulum merdeka. Nah, kita bahas yaitu selanjutnya restitusi segitiga. Dian Golson pada bukunya Restitution dan Turing School Disiplin pada 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau biasa disebut restitution triangle. Nah, proses tahapan ketiga tahapan tersebut didasarkan pada prinsip yang pertama yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkah pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biasanya dilakukan seperti itu. Yang kedua yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada contoh segitiga restitusi. Jadi di sini kita bisa melihat dari keyakinan telah yang disepakati, kamu ingin menjadi seperti apa, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini pada saat anak melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Seperti itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi di sini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, kita bahas yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak di sini saat anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, anak tersebut sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, ya namun terjadi benturan sehingga pada saat dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kita mengkritik. Nah, pada saat kita mengkritik anak tersebut, anak akan merasa menjadi anak yang gagal. Di situ, disinilah kita harus menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu bagaimana? Yang pertama, kita bisa mengatakan pada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa kita katakan pada anak. Atau mungkin saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu. Jadi kita untuk menstabilkan identitas itu tadi. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu biasanya kita katakan. Jadi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan itu dilakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar yang tadi, jadi memenuhi kebutuhan dasar mendasari apa tindak kita dan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi mungkin di sini kita, terutama Bapak Ibu kita saat ini juga asing mendengar kata-kata seperti yang kita lakukan. Kita luangkan pada buat yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pada saat anak melakukan kesalahan, tapi kita berusaha untuk melakukan itu. Jadi kamu sebenarnya bisa melakukan lebih buruk, tapi kamu seperti ini, bukan seperti ini.
Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau mungkin kita berkata lagi, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau mungkin kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi di sini menyatakan bahwa itu tidak akan lanjut. Jadi memvalidasi sikap itu tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Selanjutnya, jadi restitusi itu tidak berbicara pada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru memahami alasannya. Jadi di sini kita paham setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu yang tertentu. Jadi pelanggaran atau aturan seringkali menimbulkan anak akan permasalahan seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Jadi kebutuhan akan kasih sayang, merasa diterima, belum, atau mungkin kalau anak sedang bermasalah dia tetap menjadi bagian dari masalah, namun kita memahami alasannya melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya menanyakan keyakinan yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu identitas sukses telah tercapai. Yang kedua, tingkah laku yang salah telah divalidasi, dan selanjutnya maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Hanya pertanyaan. Jadi untuk keyakinan anak atau keyakinan kelas itu biasanya kita pertanyaan itu yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayang tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu. Nah, ini adalah contoh hasil penerapan budaya positif. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi anak menambahkan di sini ada harus jujur seperti ini. Jadi kita melihat. Jadi anak akan melihat sendiri. Oh, ini yang saya lakukan. Jadi seperti itu. Jadi datar tertawa itu saling menghargai. Kalau dia seperti itu bisa kita lakukan. Apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas yang telah kamu buat? Ya, terima kasih. Mungkin dari sini penjelasan saya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, Bu Ayu. Mengenai reward untuk anak tadi, apakah sistem reward itu bisa membuat anak-anak menjadi disiplin, dan apakah sistem reward ini juga efektif? Jika tidak efektif, lalu bagaimana dengan banyak memuji anak? Apakah itu bisa berhasil? Mohon izin, Pak. Oh, silakan. Nah, jadi sistem reward. Jadi terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Jadi sistem reward itu biasanya kita memberikan hadiah atau memberikan sistem stiker. Oh, ini anaknya baik. Ya, itu sebenarnya sebagai alat pengontrol. Jadi walaupun itu menyenangkan bagi anak itu sebenarnya menurut restitusi atau budaya positif itu adalah tidak efektif untuk jangka panjang. Jadi tidak efektif. Jadi reward itu mengubah perilaku anak-anak menjadi tidak melatih motivasi internal yang pasti. Kalau menurut budaya positif, jadi boleh melakukan hadiah atau memberikan hadiah, memberikan reward, tapi mungkin di sini akan memanipulasi yang pasti. Ya, itu. Jadi mungkin di sini memberi dukungan atau hadiah tidak dijadikan di awal sebagai perilaku, tapi sebagai alat tawar. Jadi sebagai alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Seperti itu. Yang penting dukungan pada anak dilakukan bukan pada saat dia berhasil, tapi justru saat gagal menunjukkan usaha keras. Mungkin ada lagi, mungkin dari keluarga sudah.
Selanjutnya, Izin pertama, tanya Pak Biel mengenai keyakinan kelas tadi. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? efektif. Ya. Jadi keyakinan kelas yang efektif yaitu pertama yaitu menerapkan aturan dan harapan. Jadi menerapkan harapan yang jelas di kelas. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu dengan tegas diharapkan di sini menciptakan iklim kelas yang positif. Jadi kelas itu dijadikan lingkungan yang positif, inklusif dan mendukung dan yang pasti mengenali keragaman siswa. Yang ketiga yaitu mendengarkan dan memberikan perhatian. Ya, jadi mendengarkan dan memberikan perhatian siswa dengan aktif. Selanjutnya mendorong partisipatif aktif bagi siswa dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua. Itu untuk dari jawaban saya untuk pertanyaan dari Bumala. Mungkin dari Bumala dari sini mungkin sudah jelas. Berarti juga melibatkan orang tua. Iya, sebagai wali murid. Sama-sama Bumala. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Ini kita sendiri dari guru aja ya. Iya. Kadang kita sebagai guru di dalam kelas itu terpancing emosi ya, pas anak Iya. melanggar aturan atau kita waktu menerangkan dia bicara sendiri, ngobrol sendiri, terus jadi kita mungkin emosi. Terus bagaimana caranya supaya kita itu tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif. Jadi bagaimana supaya kita itu nggak punya niat menghukum atau apa gitu. Terus cara apa yang dipakai oleh disiplin positif itu? Di sini terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Yang mungkin membuat saya berbias menjawabnya pastinya. Nah, di sini ya. Dari pertanyaan Bu Anis itu, kalau kita terpancing emosi, berarti kita berespon. Ya, jadi kita berespon pada kebutuhan. Jadi bukan kebutuhan anak, tapi pada kebutuhan kita pribadi, ya pasti. Kebutuhan pribadi. Jadi di sini kita berasumsi atau memberikan label negatif anak itu nakal. Nah, caranya yang pertama yaitu jika melihat kondisi seperti itu, mungkin kita tenangkan diri dulu. Ya, sebelum melakukan proses disiplin positif kita tenangkan diri dulu bahwa mungkin apa yang dilakukan anak itu pasti ada yang namanya apa itu tujuan dan niatnya. Jadi anak nakal itu tujuan dan niatnya itu apa? Itu pasti yang pertama. Selanjutnya yaitu dengan melihat apa yang dibutuhkan anak. Jadi mungkin pada saat anak nakal atau anak itu apa? Oh mungkin kebutuhan anak dia ingin mendapatkan sebuah perhatian. Oh mungkin dia merasa bosan dengan pelajaran. Seperti itu. Jadi kita lakukan langkah awal yang disepakati yaitu tentang saling menjaga. Jadi kesempatan bersama dilakukan yaitu komunikasi dengan baik. Nah, pasti komunikasi dengan anak yang baik. Tuh. Ya, jadi kesepakatan yang dibuat seperti keyakinan kelas tadi itu adalah mungkin kita komunikasikan dengan anak. Kesepakatannya bagaimana di awal pada saat anak membuat keyakinan kelas kita. Jadi dari sini, Anis. Berarti kita ingatkan anak itu deh. Ayo kesepakatan awal gimana? Iya. Kita terangkan nggak boleh rame. Iya, kan itu keyakinan kelas yang membuat anak bukan kita. Jadi karena membuat keyakinan kelas seperti itu berarti anak juga harus mentaati peraturan yang dia buat. Kamu harus teruskan dengan kesepakatanmu sendiri. Iya. Yang ingatkan dengan cara seperti itu. Ya, terima kasih. Apakah Bu Anis sudah memahami? Ya. Terima kasih. Jadi selanjutnya, ya Bu. Bagaimana kita sebagai guru mewujudkan sebuah keyakinan kelas dan efektif? Ya. Saya masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Coba bisa lebih dijelaskan lagi dalam langkah menstabilkan identitas.
Nah, di sini cara menstabilkan identitas mungkin bagian stabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari sebuah segitiga. Jadi tujuannya yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini kita melakukan anak yang reflektif, maka kita harus bisa meyakinkan dengan kalimat-kalimat, mungkin bisa dengan menggunakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, berbuat tetap. Apa itu tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak tertarik dengan itu, tapi kamu harus tahu sendiri apa yang telah kamu lakukan itu sudah benar atau salah. Seperti itu. Jadi tujuannya yaitu menstabilkan identitas permasalahan itu dulu. Dan setelah itu kita membuat kalimat-kalimat positif agar murid lebih terbuka kembali. Ya, lebih terbuka kembali ketika melakukan refleksi atas kesalahannya. Itu jawabannya mungkin sudah memahami maksudnya atau mungkin tidak. Terima kasih. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, Pak Ulim. Misal gini Pak, misal saya ada kasus di kelas saya seperti ini. Pagi ini anak-anak sudah berdatangan, kecuali Rafa yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Rafa yang datang dengan kondisi yang berantakan. Dava, temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Lalu anak Rafa itu malah marah-marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Rafa tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Rafa tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Untuk langkah segitiga restitusi untuk kasus di kelas saya seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak Ulim. Yang pertama yaitu kita mungkin menstabilkan identitas dulu. Jadi kita tanya dulu, apakah perbuatan tadi pagi itu sudah benar atau salah? Yang pertama. Yang kedua, kita mungkin melakukan sebuah perkataan, mungkin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Itu cara menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu dengan melakukan validasi tindakan yang salah. Ya. Pertama yaitu pasti mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Apa yang membuat dia mungkin berantakan atau bagaimana, itu validasi. Dan apa alasannya? Mungkin kita bisa menanyakan, sekarang coba ceritakan apa alasanmu kok seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan, yang pertama mungkin keyakinan itu yaitu kita sudah membuat keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat keyakinan yang sudah kamu buat? Yang kedua yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apakah perbuatanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Yang keempat, apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu tersebut? Itu. Jadi kita melakukan langkah-langkah yaitu yang pertama mungkin menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu Pak Bin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya sudah menyampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika mungkin pada menyampaikan atau presentasi yang saya lakukan ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya doa kepada Bapak Ulim kami aturkan.
kasih atas waktunya Bapak Ibu untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.